Haleluya. Mari ambil kesempatan pagi hari ini, masing-masing kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan izinkan kami alami, kami hadapi, dan kami tahu pemeliharaanmu itu ajaib di dalam hidup kami. Dan jiwa kami bersyukur karenanya Tuhan. Haleluya. Bapak buka telinga pendengaran kami, sebentar kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Buat semua kami mengerti, supaya kebenaran yang kami mengerti ini betul-betul memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini, juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya, yang mengikuti ibadah ini secara streaming ya, lewat channel YouTube kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin betul-betul menyampaikan biar damai sejahtera yang melampaui akal budi dan pikiran kita itu menguasai kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar lebih lagi tentang iman ya, dari pembacaan Alkitab kita. Jadi mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-17 ya. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara ya bicara melalui perikop ini ya, dan Bapak Ibu Saudara saya mau kita sama-sama fokus di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 saja ya. Matius 17 ya, ayat yang ke-20. Apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita ya. Hari ini ya, firman Tuhan berkata begini ya. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Ayat yang ke-21 ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin pagi hari ini kita sama-sama lebih jauh lagi belajar tentang iman. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak sekedar percaya atau setuju dengan kata-kata orang. Ya ketika orang berkata, kamu tahu enggak bahwa Tuhan itu ada, dan kita bersetuju, kita berkata ya saya setuju, saya percaya Tuhan itu ada. Enggak sekedar itu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, saya menyampaikan iman itu adalah perjalanan, ya, perjalanan percaya atau journey, sebuah journey, ya. Karena iman dikatakan di dalam Alkitab adalah harus dibuktikan lewat apa? Tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ya, itu yang disampaikan. Jadi iman itu seperti sebuah perjalanan journey, ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak cukup itu saja, di dalam kita menghidupi iman, menjalani iman di dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ya, itu yang saya katakan sebagai iman melalui sebuah proses, ya.
Jadi ada proses iman yang kita harus hadapi. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menyikapi perjalanan proses dari iman itu, ya. Dengan cara adalah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, saya coba bayangkan walaupun tidak sesederhana ini, tapi mudah-mudahan ini membuat kita memiliki sebuah gambaran. Saya coba membayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita sama-sama bersetuju untuk kita ikut di dalam sebuah perjalanan, tur begitu ya, tur wisata Bapak Ibu Saudara. Nah, let's say kita akan pergi ke Jepang begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan? Ya, kita tentunya punya rencana dan yang paling akan menjadi rencana itu akan menjadi perjalanan yang baik, perjalanan yang sukses adalah begini Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah bersetuju dengan semuanya dan lantas Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanannya kita mempercayakan diri kita kepada pribadi yang namanya tour guide, betul? Ya, kita akan betul-betul percaya bahwa pribadi ini akan membawa kita kepada area-area atau tempat-tempat wisata yang kita tuju. Yang sudah kita ingin sampai di situ. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, iman bicara seperti itu. Ketika kita terima Tuhan, ya kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita bersetuju Bapak Ibu Saudara dan kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu karena Tuhan akan membawa kita kepada tujuan akhir dari iman percaya kita. Ya. Nah, pagi hari ini ya lewat pembacaan ayat-ayat ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang lebih lagi ya mengenai iman Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab berkata ya, iman ya memiliki kekuatan atau kuasa iman, the power of faith ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya ya lewat sebuah saya katakan kalimat satir. Bapak Ibu Saudara tahu kalimat satir? Kalimat yang penuh dengan sindiran yang begitu pedas, ya tajam, keras, menohok gitu sampai kita tidak bisa lupa. Ya kalau kita terima kalimat satir. Ya sama ketika orang tua kita, ketika kita bicara dengan orang tua kita, lantas orang tua kita bilang, Indra masa yang kayak begini aja lu gak bisa. Ya, itu kalimat satir Bapak Ibu Saudara. Dan kalimat satir ini disampaikan kepada Tuhan ketika apa? Selesai Tuhan berdialog. Ya. Jadi di kisah itu kalau Bapak Ibu Saudara baca secara lengkap 14 sampai 21. Kisahnya begini, ya. Ada seorang bapak tiba-tiba datang kepada Tuhan dan berkata, "Yesus, tolong saya, anak saya ini mengalami sesuatu." Dan kemudian setelah Tuhan melakukan dia tegur mereka dengan keras waktu itu. Karena Tuhan bilang begini, "Kenapa engkau enggak percaya? Sampai berapa lama lagi saya harus ada bersama-sama dengan kalian?" Dan kemudian firman Tuhan berkata, setelah semuanya pergi, murid-muridnya datang kepada Tuhan. Dan tanya, "Guru, kenapa saya enggak bisa usir itu setan?" Dan kalimat satir ini keluar. Firman Tuhan bilang begini, "Karena kamu kurang percaya ya, dan sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah." Dan dilanjutkan dengan sebuah kata, "Nothing is impossible." Buatmu. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Alkitab berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kalimat satir, sebuah sindiran. Waktu saya baca, iya ya, kayaknya Tuhan begitu dengan gamblang menjelaskan bagaimana kuasa iman dan kenapa orang gak punya iman. Ya.
Ada 3 hal yang sekaligus saya belajar dan ingin saya sama-sama kita belajar, kita renungkan untuk kita sama-sama mengkoreksi diri kita, merefleksi diri kita. Ya, iman dan biji sesawi. Saudara, ya, saya coba menggali ya. Bagaimana sih iman itu? Bagaimana sih biji sesawi itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya coba klik di Wikipedia, dijelaskan begini, ya. Iman ukuran biji sesawi itu seperti apa? Ya. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya. Ternyata biji sesawi itu punya ukuran diameter itu cuma 1 sampai 2 mili saja. Ya, pernah lihat ya? Ukuran 2 mili, 2 mm. Ya. Dan ini comparison-nya Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa bilang sama gunung itu pindah dan gunung itu akan pindah. Saudara, kalimat satir ini sekaligus menegur, menegaskan, mengkoreksi murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu ada bersama-sama dengan dia. Dan sayang 1000 sayang Bapak Ibu Saudara, selama dialog itu Yesus tidak ketemu sama sekali ada iman di tengah-tengah mereka. Hal yang sama hari-hari ini. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, menjadi concern juga Tuhan Yesus untuk hari-hari ini di akhir-akhir zaman ini. Lukas 18 ayat 8 bilang apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, waktu saya membaca ayat ini, ya, ini menjadi sebuah pernyataan dan koreksi buat kita, refleksi buat kita. Mari kita sama-sama bertanya, adakah iman di kita hari-hari ini? Karena seperti sebuah kata-kata saya ketika saya renungkan, saya rasanya kandai saya, kalau saja papa saya berkata seperti itu, masa sih kamu gak punya segede 2 mili aja. Saudara, saya akan tersinggung berat dan saya akan betul-betul menangis. Saya bilang, Papa, masa sih saya gak punya? Saudara, pertanyaan yang sederhana, yang sebetulnya iman dan biji sesawi. Sayang saya lupa Bapak Ibu Saudara ya, tadinya saya sudah siapkan. Saya waktu kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, saya ingat karena saya ada tulis di situ. Ya, saya dikasih hadiah dari salah satu istri penatua ketika itu Bapak Ibu Saudara, ketika beliau pulang dari Israel, ya, kasih saya sebuah hadiah bungkusan gitu. Dia bilang, Indra, ini yang kakak bisa kasih sama kamu. Apa ini kak? Ini biji sesawi. Ada 1 kantong. Dan betul ukurannya 2 mili. Ya. Saya pernah share ini ke teman-teman di, kalau nggak salah di Pria Sejati atau di mana ya, di lewat Zoom meeting Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebesar 2 mili. Dan menjadi sebuah autokoreksi buat kita. Iman sebesar biji sesawi. Mari sama-sama kita bertanya, adakah kita punya iman sebesar biji sesawi? Dan lihat kuasa Tuhan bilang begini, andai kamu punya iman aja sebesar biji sesawi aja, ada kuasa yang luar biasa kok di situ. Engkau bisa bilang gunung kesulitan pindah dan dia akan pindah. Kemarin Bapak Ibu Saudara, saya dalam perjalanan bersama-sama dengan istri ya. Karena kita kebetulan dipercaya untuk mementor atau membina teman-teman youth Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu teman kita di youth, dia bersaksi, dia bilang, tante aku ingin
bersaksi. Dan bersaksinya luar biasa. Ya, sayang orangnya nggak datang. Tadinya saya mau panggil saja dia naik. Ya, saudara mesti dengar dia. Waktu saya dengar saya terharu betul-betul. Saya bilang, kamu bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Gak ada yang mustahil. Dia bersaksi begini. Dia kerja di bank. Ya, papanya ada di sini. Ya, anak dari Koferi itu. Ya. Dia kerja di bank, di OCBC, dan dia harus bertanggung jawab untuk menjual produk Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam situasi seperti ini, ya, rasa-rasanya mustahil, ya, rasa-rasanya nggak mungkin, ya, dan itu udah betul-betul situasinya udah berat gitu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Bapak Ibu Saudara dia bilang begini. Saya susah, saya hubungin semua yang namanya nasabah-nasabah, ya, dan semua mereka nggak bisa, nggak ada uang lebih untuk mereka investasi di situ. Tapi tante, ini betul-betul gila, tante, gila, ya. Saya bilang, tante kok digila-gilain? Ya, dia pakai voice note gitu ya. Dan Tuhan betul-betul ajaib, tante, Tuhan gila betul dah. Saking luar biasanya Bapak Ibu Saudara dia bersaksi. Dan dia bilang, itu bukan nasabah lu yang datang. Ya. Tiba-tiba ada orang datang bawa uang 1 M. Ya, dia bilang, saya punya uang, mau diinvestasiin buat apa? Saudara lihat, nothing is impossible. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua yang kita belajar dari ayat ini, ya, saudara, ternyata ya ada penghalang-penghalang iman, ada barrier of faith yang kita hadapi dan manusia itu hadapi, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-20 firman Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, ya, pertanyaannya kenapa kita manusia sering gak percaya? Ya. Saudara, Tuhan kasih kepada kita itu panca indera, ya. Ada 5 indera, nggak tahu apakah ini gara-gara saya pakai nama indera ya. Jadi orangnya banyak perasaan juga gitu ya. Dikit-dikit bawa perasaan, suka baper katanya Pak Hengki ya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kepada kita panca indera. Ada mata, ada telinga, ada kulit perasa, ada lidah untuk kita mengecap Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, biasanya panca indera ini dipakai untuk menjadi pintu buat kita merespon segala sesuatu. Betul? Berespon terhadap apa yang ada di dunia ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-16 ya. Dialog ini terjadi Bapak Ibu Saudara ketika seorang bapak yang begitu desperate, ya, begitu betul-betul tertekan. Dia melihat anaknya punya masalah, anaknya punya sakit ayan. Dan sakit ayannya ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bilang kadang-kadang kalau dia ada api dia lompat, dia jatuh ke dalam api, tapi nggak mati-mati. Ya, kalau ada air dia cebur masuk ke dalam air, tapi nggak mati-mati. Saudara, firman Tuhan bilang begini, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudara, ini dialog yang terjadi antara papa yang betul-betul sedang mengalami beban berat. Nah, saudara, seringkali Bapak Ibu Saudara, kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena fokus kita, panca indera kita yang kita lihat, yang kita dengar itu mempengaruhi respon kita. Mempengaruhi sikap kita. Saudara, pernah lihat orang luka bakar? Halo? Lihat ya, luka bakar sekali aja udah punya bekas, betul? Ya, Alkitab mencatat ini anak, papanya bilang apa? Dia udah jatuh ke api berkali-kali. Ya,
Terus tiba-tiba nyebur berkali-kali. Saudara bisa bayangin orang luka bakar yang jatuh berkali-kali, luka bakar, luka bakar, luka bakar. Tampangnya kayak apa? Ya. Jadi ceritanya ini Bapak bawa ini anak kepada murid-murid Tuhan. Tolong doakan, sembuhkan dia. Waktu murid-muridnya ngeliat, waktu murid-muridnya dengar, enggak cuman sekali dia jatuh di api, berkali-kali. Enggak cuman sekali dia kecebur di air, berkali-kali. Waktu dia dengar, tiba-tiba rontok semua tuh imannya. Habis semua tuh imannya. Bukankah kita sering seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita. Apalagi situasi-situasi hari ini. Ya, kita dengar sesuatu Bapak Ibu Saudara yang kita dengar bukannya untuk melatih iman kita dan kita berkata, oh boleh itu terjadi seperti itu. Tapi dengar baik-baik, enggak ada satu lembar rambut yang boleh jatuh dari kepala kita orang percaya tanpa seizin Tuhan. Kita enggak pernah berespon seperti itu. Saya mulai berpikir Tuhan, kadang saya enggak berespon seperti itu. Yang saya rasa paling pertama adalah khawatir. Saya takut. Padahal Alkitab berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, enggak ada yang mustahil bagi orang percaya, enggak ada yang mustahil bagimu. Dan Bapak Ibu Saudara, ini terjadi. Ya. 2019 ya, saya nggak tahu saya pernah sampaikan ini, saya pernah saksikan ini, tapi saya mau buat menegaskan, buat meneguhkan sekali lagi. 2019 ya, sementara kita lagi betul-betul kejar satu proyek Bapak Ibu Saudara, ya, dan kita diundang ya oleh satu company, ya, dan kita tahu bahwa company ini dari dulu ke dulu ya. Dia cuman punya satu supplier favorit gitu. Ya. Dan kalau kita diundang biasanya orang-orang yang pasti dia yang menang aja gitu loh ya. Kontraktor yang favorit ini yang menang terus gitu. Jadi kita rada-rada tanda kutip agak-agak malas juga. Ya. Tapi kemudian ya karena dia punya pimpinan yang baru di situ dia bilang enggak sekarang bos sudah oke kok. Ya. Jadi singkat cerita kami ikut bidding Bapak Ibu Saudara. Proyek cukup besar ya. Saat itu kami memang lagi butuh juga proyek Bapak Ibu Saudara. Berjalan dengan waktu setelah klarifikasi. Ya. Datang dengan sebuah pengumuman. Kita tetap kalah. Walau ya. Harga kita itu lebih murah dibanding kompetitor. Lantas kita bilang tuh kan, kita cuma dijadiin pembanding. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, order udah dikasih ke sana. Ya, kita pikir ya udahlah lupakan. Ya. Dan satu kali ketika kami sama-sama sedang punya exhibition, ya. Oktober 2019 kita sedang lakukan exhibition di PRJ. Ya. Pimpinan dari perusahaan ini datang Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia datang, ya, kemudian datang ke booth kita dan kita ya biasalah ngobrol-ngobrol ya. Istri saya bilang, kok kita begitu? Dia bilang, entar lah pokoknya gue janji deh gue kasih lagi nanti ada banyak proyek gitu. Ya udahlah, ya kita berharap proyek yang baru. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, menjelang Natal ya 2019, menjelang Natal 2019 ya tiba-tiba kami ditelepon ya oleh ownernya, dia berkata datang dong ke sini ya mau bahas proyek.
Kita berpikir proyek yang baru nih, proyek yang baru karena udah yang lalu kan sudah kalah nih Bapak Ibu Saudara. Proyek yang baru dan kemudian kita datang, waktu kita duduk semua kita maaf ngomong, saya, istri dan satu engineer kita seperti orang, maaf ya saya ngomong, seperti orang blow on di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti orang bego ya. Karena waktu kita duduk dia nanya, "Gimana proyek kelanjutannya?" Yang mana? Ngomong aja baru. Yang lalu kan sudah dimenangin sama itu. Dan dia bilang enggak. Yang kemarin. Loh, bukannya udah ini. Bukannya sudah selesai kita bilang. Enggak. Gue mau ulang lagi. Gue mau kasih lo. Terus dia bilang, ini kan bonus Natal buat lo orang. Saudara. Enggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan kerja enggak ada yang mustahil. Ya. Dan Tuhan sudah bikin segala sesuatu, siapkan segala sesuatu. Tolong catat baik-baik. Ya. Kalau Tuhan yang berkehendak, enggak ada satu kuasa pun yang mampu membatalkannya. Amin. Ya. Saudara, kenapa? Murid-murid ini karena mereka kurang percaya. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Ya. Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mempengaruhi respon kita. Murid-murid alami ini. Waktu dia dengar, dia lihat, luar biasa ini anak. Wah nggak mungkin punya. Biasanya kita akan berkata, ya udahlah terima aja nasibmu lah ya. Terimalah nasibmu nak. Ya. Mungkin Tuhan punya kehendak. Ya. Kita selalu berkata seperti itu. Ya. Dan ini mereka alami. Yang berikut Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga yang kita belajar lewat ayat ini. Ya. Ada sources faith. Ya. Ada sumber dari iman. Tuhan mau mengajarkan 3 hal langsung kepada kita. Kuasa. Ya. Penghalang. Dan sumber dari iman itu. Ya. Hanya lewat dua ayat tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 32 ya. Alkitab mencatat begini. Sekalipun biji sesawi itu adalah yang terkecil dari semua benih. Ya. Alkitab bilang apa? Ketika dia ditanam dan bertumbuh, dia akan jadi pohon yang besar dibilang. Dia akan jadi pohon yang besar sehingga apa? Burung-burung di udara ya hinggap dan bersarang pada cabang-cabangnya. Ajaib Bapak Ibu Saudara. Ya, ada proses ya, ada yang Tuhan bilang bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tumbuh di dalam Tuhan? Ya. Lewat doa dan firman. Ya. Saudara, waktu kita berdoa, ya. Waktu kita membaca firman, ingat, iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus dibilang. Ya. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, saya mencatat begini Bapak Ibu Saudara, ada tulisan, ada quote yang begitu bagus ya tentang doa. Doa bukan ini Bapak Ibu Saudara ya. Doa bukan bermaksud untuk mengubah sebuah keputusan atau kehendak Allah ya. Tapi doa itu adalah ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-21 apa?
jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, ya, kita sedang membangun sebuah komunikasi dialog dengan Tuhan. Mazmur bilang begini ya Bapak Ibu Saudara, Allah itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan rahasia-rahasianya akan disampaikan buat mereka. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama pertajam, perbanyak doa kita. Mari sama-sama ya, kita belajar terus dan ketika kita berpuasa. Kenapa kita mesti berpuasa? Saya berpikir dulu saya rajin banget berpuasa. Ya. Waktu kita sedang berpuasa, kita sedang menekan semua Bapak Ibu Saudara keinginan-keinginan kita untuk kita selaraskan dengan keinginan Tuhan. Ya. Dan saat itu, ingat ya, ketika Tuhan mau memulai pelayanannya, Dia mulai dengan doa, Dia mulai dengan puasa. Di dalam puasa pun iblis enggak tinggal diam. Dia berusaha untuk menggoda Tuhan. Dan dengar baik-baik, waktu engkau berpuasa, engkau sedang menyerahkan kehendak dagingmu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Dan kuasa itu terjadi. Kuasa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita belajar tentang iman. Yang pertama, cukup dengan engkau percaya, engkau bisa berkata, gunung kesulitan pindah dari tempat ini. Maka gunung itu akan pindah. Hati-hati dengan semua yang engkau dengar, dengan semua yang engkau lihat. Berespon dengan benar. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah ada di hadapan kita, persoalan berat ada di hadapan kita? Firman Tuhan berkata, maksud semuanya ini adalah untuk memurnikan imanmu sehingga engkau punya iman yang sejati. Iman yang mampu berkata sekalipun badai boleh datang, tapi aku tahu Tuhan ada bersama-sama denganku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan, kita koreksi diri kita. Apakah di dalam hidup kita ada cukup iman? Sehingga ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia bisa ketemu, Dia bisa mendapati kita adalah orang-orang yang percaya dan beriman. Bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, belajar percaya. Saya selalu suka dengan apa yang Pak Hengki waktu itu sampaikan. Dalam situasi seperti ini seolah-olah sepertinya pintu bisnis buat kita tertutup. Pekerjaan-pekerjaan utama yang selama ini menghasilkan uang buat kita. Ya. Kita menerima berkat, kita bisa betul-betul hidup dari sana dan tiba-tiba tertutup. Dan beliau bilang begini, kalau pintu-pintu itu tertutup, dengar baik-baik. Masih ada banyak jendela-jendela yang terbuka. Saya bilang amin. Dan di dalam rumah, pintu mungkin hanya ada beberapa, betul? Pintu kamar, pintu depan, ya, pintu toilet. Tapi dengar baik-baik, jendela more than pintu.
Ada banyak hal yang Tuhan bisa buka buat kita Bapak Ibu Saudara. Asal engkau percaya. Dan waktu engkau percaya, firman Tuhan bilang begini, tidak ada perkara yang mustahil. Saya jemput kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi masalahmu? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan masalah yang engkau lihat, masalah yang engkau hadapi, meruntuhkan iman dan percaya. Tapi mari sama-sama kita belajar mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak lebih dari kekuatan kita manusia. Dan kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, dengar baik-baik, Dia akan berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk mengatasinya. Itu janjinya. Janji firman. Tidak ada satu lembar rambut yang bisa jatuh dari kepala orang percaya tanpa seizin Tuhan. Kalau burung di udara, bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi engkau, orang-orang benar. Sekali lagi, nothing is impossible. Berharap terus kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu Bapa. Kami mau mengucap syukur.